Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, yang beranggotakan saya Andi Faisal Ridho 19 10 10 20 56 dan rekan saya Yogi Sandri 19 10 10 20 57. Pengaruh kepentingan non-pengendali. Pemegang saham yang memiliki lembar saham anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh induk perusahaan disebabkan pengendali kepemilikan secara kolektif atau kepemilikan minoritas. Prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi dimasukkan ke kepemilikan non-pengendali. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Laba bersih konsolidasi. Hanya sebagian dari laba bersih konsolidasi yang ditambahkan ke pemegang saham non-pengendali. Dalam hal ini, laba yang diatribusikan ke kepemilikan non-pengendali anak perusahaan dikurangi dari laba bersih konsolidasi untuk memperoleh laba bersih konsolidasi yang diatribusikan ke kepemilikan pengendali. B. Saldo laba konsolidasi. Saldo laba pada laporan posisi keuangan menunjukkan bagian laba entitas konsolidasi yang tidak didistribusikan yang ditambahkan ke pemegang saham induk. Ini dihitung dengan menambahkan bagian induk dari laba bersih kumulatif anak perusahaan sejak akuisisi ke saldo laba induk perusahaan dari operasi sendiri, atau tidak termasuk laba dari anak perusahaan yang dimasukkan di dalam saldo laba induk perusahaan, dan mengurangi bagian induk dari penghapusan selisih. Menghitung laba bersih konsolidasi. Ada dua cara menghitung laba bersih konsolidasi, dengan cara additive approach atau pendekatan tambahan, menambah bagian induk atas laba bersih anak perusahaan dengan laba induk dari operasinya sendiri. Dan yang B, residual approach, pendekatan residual, mengurangi beban kepemilikan non-pengendali atas laba bersih anak perusahaan dari penjumlahan laba terpisah induk dengan laba bersih anak perusahaan. Selanjutnya, ada contoh soal dari pendekatan tambahan aditif dan pendekatan residual. Pengaruh kepemilikan non-pengendali. Saldo laba konsolidasi. Saldo laba konsolidasi adalah bagian dari laba yang tidak terdistribusikan perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan, dihitung dengan menambahkan bagian induk atas kumulatif laba bersih anak perusahaan sejak akuisisi dengan saldo laba induk dari hasil operasi sendiri atau di luar pendapatan dari anak perusahaan yang termasuk dalam saldo laba. Baik, di slide 7 ini saya akan menjelaskan tentang kepentingan non-pengendalian. Baik, kita lihat dari contoh soal PT Pusaka dan PT Buritan. Klaim kepentingan non-pengadilan atas pendapatan sebesar 25 juta pada PT Burita adalah sebesar 5 juta yang sama dengan saham kepentingan non-pengendalian sebesar 25%. Sedangkan PT Induk membeli 80% saham biasa dari PT Anak seharga 310 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendalian diestimasikan sebesar 77.500.000. Berikut tabelnya bisa tertera di sampingnya. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Di slide 8 ini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan konsolidasi dengan perusahaan kepemilikan pengendalian. Baik, bisa tertera seperti itu. Total nilai wajar, nilai baku sebesar 387.500.000. Saham biasa PT Anak 200 juta. Saldo laba PT Anak 1 juta. Ditambah
hasilnya 300 juta. Bagian PT Induk dikali 1, yaitu hasilnya 300. Diferensial atau selisih 80.500.000. Pada tanggal 1 Januari 2020 dikali 1 mencatat pembelian saham PT Anak. Investasi pada saham PT Anak di debit, kas di kredit. Di slide 9 yaitu nilai aset-aset tertentu PT Anak. Seperti tabel tersebut, nilai buku, nilai wajar, kenaikan nilai wajar persediaan 60 juta dinilai buku, 65 juta dinilai wajar, 5 juta di kenaikan nilai wajar. Tanah 40 juta dinilai buku, 50 juta dinilai wajar, 10 juta di kenaikan nilai wajar. Pembangunan dan peralatan dinilai buku 300 juta dinilai wajar 360 juta dinilai kenaikan nilai wajar 60 juta, dan di total dinilai buku 400 juta dinilai wajar 475 juta dinilai kenaikan nilai wajar 75 juta. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.